Ya, kami lanjutkan lagi saudara mengenai buronan-buronan termasuk Joko Chandra yang kemungkinan melenggang bebas keluar masuk ke Indonesia begitu. Dan ini seperti dikatakan oleh narasumber kami, Taufik Basari dari Komisi 3 DPR, kalau benar itu terjadi ini memalukan sekali bagi penegakan hukum. Saya ke Kang Asep Iwan Iryawan yang bergabung bersama kami sedari tadi dari Bandung, Jawa Barat. Kang, memang kalau red notice itu harus terus diperpanjang ya. Begitu lupa kejadiannya kayak begini jadinya. Interpol nggak memperpanjang karena nggak ada permintaan dan lain-lain. Atau bagaimana sebenarnya untuk kasus-kasus besar seperti buronan-buronan besar seperti ini? Status yang bersangkutan adalah terpidana. Terpidana Mhm. berperan hukum tetap. Siapapun penegak hukumnya wajib mengeksekusi. Jadi tanpa red notice pun yang bersangkutan tangkap. Jangankan terpidana, tersangka pun yang statusnya. Penyidik, Hmm. penuntut, hakim punya hak untuk Oh, menetapkan jadi nggak terpidana. perlu red notice kalau orang ini diduga dicurigai bisa sebetulnya ditangkap begitu kan? Ya, yang harus mungkin red white nanti kita merah putih nanti tanggal 17 Agustus jiwa kita yang penting. Nggak usah red notice catatan putih, catatan hitam, catatan putih. Kita harus merah putih demi memburu yang warnanya biru itu. Ya, kita mesti jiwa merah putih, tangkap yang suka punya warna biru itu. Ya, nah ini terpidana itu satu itu. Kedua, sederhana kan pernyataan penasihat hukum nyatakan baik telepon ke telepon. Nah, ketika telepon kan gampang jejak digital, tinggal ditanyain aja ke operator di mana posisinya, tinggal diikuti kan. Kita penegak hukum canggih-canggih loh punya alat itu. Kalau saya Ya. cuma HP beginian gitu kan. Iya, dan sudah banyak sekali kasus buronan pelaku kejahatan tertangkap karena jejak digitalnya, entah itu melalui handphone dan lain-lain. Jentik jari itu sebenarnya penegakan hukum. Jadi sebenarnya ini mau atau tidak mau, begitu Kang? Bukan mau tidak mau, ya saya bilang. Karena ada oknum-oknum yang cinta UUD, konstitusi. Mereka sangat setia kepada konstitusi. Sehingga yang bersangkutan betapa saktinya kan dari mulai, saya ingat sekali dari mulai bagaimana kami di Hakim Jakarta Pusat menghukum para koruptor konglomerat kasus BLBI ini. Di selatan, istilahnya bagi Jakarta Pusat itu dulu, omongan kami itu adalah neraka bagi para koruptor. Tapi selatan itulah surganya para koruptor. Itu berkali-kali sidang itu bisa lolos terus ya. Artinya ini perkara menarik perhatian, kan seharusnya penegak hukum mengikuti ya. Ini perkara bukan perkara ETE, ini perkara yang sangat menarik dan Iya. sekian tahun lamanya mengikuti. Apalagi sekarang udah dunia canggih. Dulu kan zaman saya kan belum ada WA, belum ada SMS ya. Sekarang kan lebih canggih alatnya. Ini menarik perhatian. Berkali-kali datang, dia sedang bikin heboh dengan larinya kaburnya ke Papua dengan Ya. tanda petik ya, pindah warga negara apapun lah. Lebih menarik lagi di rumahnya, di istrinya. Katanya WNA, tapi dia bisa punya rumah. Katakan rumahnya kenapa sih nggak disita, denda pengganti dan sebagainya. Banyak lah. Tapi yang menarik bagi saya, kok bisa keluar masuk kayak koronan. Ini buronan sama koronan tadi di awal, saya menariknya itu. Ya. Gitu. Ya kalau corona ya wajar akan kelihatan. Ini kan kelihatan, satu orang menarik gitu kan. Jejak digital gampang. Ya, tapi kok aneh gitu. Ya, nah saya kembali ke Bung Taufik Basari di Komisi 3 DPR. Sekali lagi nih, kepada siapa kemudian kita berharap kecuali ke Komisi 3 nih Bung Taufik. Anda, kolega kerja Anda adalah Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, juga Kepolisian Republik Indonesia, trisula kita untuk penegakan hukum hal semacam ini. Rasanya kok agak susah saya membayangkan kita kebobolan begitu. Karena track record polisi, penegakan hukum kita selama ini sudah bagus begitu. Jadi ini sebetulnya seperti kalau kita mau, penegak hukum kita mau, sudah beres ini kasus sebetulnya. Anda juga bergerak di bidang hukum sebelum di DPR RI atau politik. Ini kan yang terjadi begitu. Jadi bagaimana masyarakat kemudian bisa menerima ini, menegakkan kembali penegakan hukum di Republik Indonesia, nggak kalah pada orang-orang seperti ini, buronan bertahun-tahun seperti tidak bisa tertangkap padahal sebetulnya bisa ditelepon. Bung Taufik. Ya, peristiwa ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang namanya mafia hukum itu benar adanya. Ya. Namanya mafia kan kita selama ini hanya bisa merasakan, mencium, tapi tidak bisa memegang langsung, melihat Dengar langsung. ceritanya saja kita. Ya, itu hebatnya mafia. Tapi akhirnya kita bisa melihat ini berarti memang ada mafia hukum yang main di sini. Ada yang mengatur-ngatur ini semua, dan yang mengatur ada oknumnya di setiap institusi ya. Masing-masing institusi ini ada yang bermain, dan bahkan kalau lihat dari pernyataannya dari Jaksa Agung, ya Jaksa Agung menyatakan menyakitkan hati, artinya Jaksa Agung pun juga bisa merasakan tapi merasa
tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga menurut saya kita harus lutut juga nih Jaksa Agung. Ayo Pak Burhan, berani lawanlah. Ini saatnya bagi Jaksa Agung untuk membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Burhan ini Jaksa Agung mampu untuk memberantas atau melawan mafia hukum yang melakukan praktek-praktek seperti ini. Ini tantangan. Anda kan bertemu langsung, Bung Taufik. Anda kan rapat dengar pendapat itu dengan Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung memaparkan bahwa ada kemungkinan Joko Chandra sempat masuk ke Indonesia atau masih berada di Indonesia, dan ini menyakitkan hati saya. Begitu kira-kira kata Pak Jaksa Agung. Serius, genuine, tulus itu, sehingga kemudian kita berharap ada keseriusan untuk melawan ini semua dari Jaksa Agung. Tidak Anda mendengar itu semua di DPR waktu itu? Ya, karena saya hadir langsung, saya berdialog langsung dengan teman-teman Komisi 3 bersama Jaksa Agung pada saat itu. Kalau saya akui memang itu, saya merasakan ada bahasa tubuh tulus juga, memang kesel juga. Ada geram, ada jengkelnya juga Pak Jaksa Agung ya? Ya, karena kan ini kan menampar muka Pak Jaksa Agung gitu loh. Jadi pasti kesal ya. Tapi sepertinya Pak Jaksa juga menyadari ini ada handicap juga, ada hal-hal tertentu yang menyulitkan Pak Jaksa Agung untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itulah maka kita coba tantang ini. Ini tantangan terbesar bagi Jaksa Agung, bagi Kapolri sekarang Pak Idam, dan bagi Menteri Yasona. Ya, kalau ini berhasil dilewati, tantangan ini berhasil melakukan sesuatu, nah ini akan prestasi yang menjadi catatan sejarah bahwa Kapolri, Jaksa Agung itu mampu untuk melawan mafia. Yeah. Tapi kalau tidak berhasil, ya catatannya juga sama. Berarti Jaksa Agung saat ini, Kapolri saat ini masih juga seperti yang dulu-dulu, tidak mampu untuk melawan mafia hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau begini saya kembali ke Kang Asep sebagai bagian akhir. Saya sebenarnya berharap Kang Asep jadi Jaksa Agung, Kang. Saya mengusulkan Tobas. Oh ya, betul. Atau Bung Taufik Basari atau Tobas begitu. Kang, masih boleh kita optimis terhadap penegakan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Menurut Kang Asep, ini bisa menjadi momentum kita untuk rakyat percaya lagi pada penegakan hukum? Corona aja kita lawan, apalagi buronan. Ya. Tuh. Kedua, saya minta Pak Jokowi kan lagi mau resapel kan. Kalau ini nggak benar, ya Kang Asep dan Bung Tobas siap-siap kalau gitu ya. Nah, saya mah cukup jadi provokator ya, atau jadi guru besar. Jadi muridnya saja. Saya bisa begitu. Tobas, banyak ahli-ahli hukum yang akan berani ya. Artinya kalau diulang-ulang nanti segera tangkap normatif ya nggak usah lah. Jadi penegak hukum atau Menteri Kumham. Saya kira yakin lah Pak. Tolong Pak Jokowi jangan sampai lahir Joko bodong yang kayak begini. Tolonglah saya pikir. Nanti diulang lagi kan di Kejaksaan tuh ada tim pemburu koruptor, tim Satgas, terus kemudian di imigrasi juga jangan sampai terulang hal begini gitu kan. Kalau ini berulang, rakyat pasti yakin, udahlah kita juga jadi koruptor aja sekian, kita kabur tenang aja, kita cari ilmu jelangkung tadi kan, tenang aja karena ilmu jelangkung kan lebih sakti kan. Nah kalau itu terulang, Indonesia ini akan apa coba? Ujungnya cuma tadi, khutbah-khutbah Jumat atau mimbar-mimbar gereja atau khutbah-khutbah agama-agama, seolah kita, ayo kita ulangi, ayo kita tangkap. Ya itu nggak selesai. Yang harus kita lakukan ini perkara lama, bukan perkara baru. Bayangin, perkara lama aja begini, apalagi perkara baru yang sedang kita tunggu kan. Artinya apa? Tolong Pak Jokowi kalau nonton, ya kami berharaplah rakyat kecil, kami orang-orang bodoh, janganlah kami disakitin, janganlah kami dijolimi oleh orang oknum-oknum yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa bermain di Republik ini. Kalau main-main itu di TK. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tangkap Joko Chandra seperti janji Jaksa Agung, dan ini jadi janji pemerintah kepada rakyat Indonesia. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan dan Bung Taufik Basari untuk kesempatan ngobrolnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Kami tutup dialog kali ini.